Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai konsep kimia kuantum, kita perlu membahas sedikit mengenai karakteristik radiasi elektromagnetik. Alasannya karena eksperimen-eksperimen untuk membuktikan konsep kuantum sangat erat hubungannya dengan radiasi elektromagnetik. Meskipun sebenarnya teori atau penjelasan mengenai radiasi elektromagnetik ini dijelaskan jauh setelah ditemukannya konsep kimia kuantum. Jadi konsep ini nanti akan kita gunakan untuk menganalisa misalkan seperti apa sih spektra elektromagnetik yang dilepaskan oleh atom hidrogen, atom helium, dan lain sebagainya. Dari spektra eksperimen tersebut, interpretasi spektra eksperimen tersebutlah kita bisa menurunkan atau memahami konsep teori kuantum. Jadi radiasi itu adalah satu cara untuk mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lain. Contoh paling umum dari radiasi adalah sampainya cahaya matahari ke bumi. Jadi tidak ada media transfernya. Biasanya panas kan kita energi berpindah biasanya melalui konduksi, itu melalui media padat, konveksi melalui media gas seperti udara. Dan satu lagi cara untuk transfer energi adalah radiasi. Nah, tipe-tipenya banyak. Jadi cahaya itu bentuk radiasi. Jadi ketika kita melihat cahaya balon, jadi dari balon itu ditransferlah energi ke semua arah, ke segala penjuru. Itu adalah bentuk dari salah satu tipe dari radiasi. Selain cahaya, gelombang radio adalah bentuk radiasi, gelombang mikro, microwave oven, sinar X, dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari radiasi. Apa bedanya kita bahas di slide selanjutnya. Jadi radiasi, nah kalau kita tinjau lebih detail, itu mengandung osilasi medan listrik dan medan magnet yang bergerak dengan kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kita bisa visualisasi ini seperti gelombang. Jadi gelombang itu, jadi kalau kita tinjau cahaya sebagai bentuk radiasi elektromagnetik, ketika cahaya melewati elektron, medan listriknya mendorong elektron ke satu arah, ke arah sini, kemudian medan magnetnya menariknya kembali ke arah yang lain, terus menerus ini. Jadi bentuknya berosilasi. Ini adalah visualisasi dari osilasi radiasi elektromagnetik. Nah, kalau kita meninjau dari osilasi tersebut, kita pandang radiasi itu sebagai gelombang, maka kita akan memperoleh ada istilah yang disebut dengan frekuensi radiasi. Itu unitnya Hertz atau berapa kali per detik gitu. Itu artinya jumlah osilasi lengkap pada rentang waktu tertentu atau dalam waktu 1 second. Jadi berapa banyak osilasinya dalam waktu 1 detik. Unitnya itu Hertz, Hz seperti ini, atau 1 per second. Nah, amplitudo itu adalah jarak dari titik tengah ini ke titik terjauh dari osilasi. Itu amplitudo. Dan berlaku hubungan C. C ini kecepatan radiasi sama dengan kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10⁸ meter, 300 km per detik, itu kecepatannya. Jadi dalam 1 detik kecepatan cahaya bisa mengelilingi bumi dalam sedetik itu, keliling bumi itu sekitar 40.000. Jadi hampir 8 kali dalam sedetik. Jadi kecepatan cahaya kalau kita mau ingin visualisasi cepatnya seberapa besar. Nah, yang ini tuh panjang gelombang atau amplitudo, yang ini adalah frekuensi. Nah, radiasi elektromagnetik itu bisa diklasifikasi berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Jadi tipe-tipenya misalkan cahaya tampak itu. Cahaya tampak juga tersusun dari berbagai macam jenis. Jadi kalau kita lewatkan melalui prisma, kita peroleh cahaya violet, biru, hijau, kuning, oranye, merah. Terus yang lebih pendek, jadi yang panjang gelombangnya pendek, itu yang di atas itu seperti sinar X dan sinar gamma. Nah, frekuensinya besar. Nah, ini cahaya yang ultraviolet, diikuti oleh ultraviolet, kemudian cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Jadi kenapa kalau kita bekerja dengan sinar X atau sinar gamma itu perlu proteksi yang besar. Kalau kalian masuk ke ruang ronsen misalnya,
Jadi ruang ronsen itu kita tidak sembarangan bisa masuk, tapi kita harus menggunakan proteksi tertentu. Nah, itu karena dia panjang gelombangnya pendek dan frekuensinya besar. Nah, ini mengandung energi yang besar. Ini yang kolom yang ketiga ini adalah energi per foton. Jadi energinya besar. Bandingkan ini. Kalau sinar X dan sinar ultraviolet itu lebih dari 1000, sementara ultraviolet hanya 5 kali 7. Biasanya juga kalau kita kan di ruang terbuka itu berusaha untuk tidak terekspos, tidak terkena cahaya matahari secara langsung karena radiasi ultraviolet. Nah, kita di bumi ini tertolong oleh lapisan ozon yang menyaring ultraviolet. Jadi, kalau kita tinjau komponen cahaya tampak ini, kita bisa lihat bahwa warna dari cahaya itu bergantung pada frekuensi dan panjang gelombangnya. Ini spektra elektromagnetik kalau kita bikin lebih rinci. Jadi yang berdasarkan pada panjang gelombangnya kita bisa lihat. Jadi ini yang spektra yang secara luas, oke. Cosmic ray itu yang paling rendah, diikuti oleh sinar X 1 pikometer. Sinar gamma, kemudian sinar X. Ultraviolet itu panjang gelombangnya sekitar 100 nanometer. Nah, di antara ultraviolet dan inframerah itu ada cahaya tampak. Nah, panjang gelombang cahaya tampak itu tergantung pada warnanya. Ada merah, oranye, kuning, hijau, biru, violet, dan seterusnya. Kemudian yang lebih panjang lagi adalah inframerah, diikuti oleh microwave, itu gelombang mikro, dan selanjutnya yang paling panjang adalah gelombang radio. Nah, sekali lagi kita akan gunakan konsep spektra elektromagnetik ini selanjutnya untuk menjelaskan spektra yang terlihat dari atom. Nah, interpretasi kita dari spektra atom itulah yang akan selanjutnya menggiring kita untuk memahami konsep kimia kuantum.